Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita berada di titik 0 km kota Yogyakarta. Yang akan kita telusuri kali ini adalah Benteng Frederick yang ada di depan kita ini. Nah, nanti kita akan coba untuk melihat. Tapi tadi saya tanya ke bapak-bapak atau warga sekitar di daerah sini, itu benteng ini atau museum benteng Frederick ini belum buka guys, jadi kita tidak bisa masuk. Kali ini kita coba untuk melihat di bagian sisi selatan dari benteng ini. Jadi ini masih bangunan-bangunan Belanda, itu masih asli guys, karena ini merupakan cagar budaya. Nah, memanjang sampai sana itu. Untuk bentuk dari benteng Frederick ini sama dengan benteng Baluwerti kurang lebih, tapi ini merupakan benteng kecil. Dulu ini namanya itu benteng Rustenburg atau apa ya bilangnya guys. Jadi menurut sejarah di Yogyakarta ini, di dalam perjalanan sejarahnya Yogyakarta itu kan juga diwarnai oleh apa namanya guys, cerita dari orang-orang dulu yang ikut dalam memerangi para penjajah guys. Jadi orang-orang Belanda itu juga ikut dalam mewarnai pemerintahan di Yogyakarta ini guys. Jadi di titik 0 km ini banyak bangunan-bangunan sejarah seperti yang ada di depan kita ini. Itu ada kantor pos besar Yogyakarta. Terus di sana itu ada merupakan gedung BNI. Terus ini Bank Indonesia. Nanti kita akan coba untuk melihat lebih dekat. Sekarang kita ke Benteng Frederick dulu guys. Oke, untuk itu saya lanjutkan sambil ke lokasi. Kita belajar sejarah singkatnya saja guys. Jadi benteng ini, Benteng Frederick, itu buatan kolonial Belanda guys, yang apa ya, dalam perjalanan sejarahnya Yogyakarta itu juga diwarnai oleh unsur pemerintahan kolonial Belanda yang berusaha untuk menguasai dan mengawasi gerak para sultan Yogyakarta. Oleh karena itu mereka itu membangun benteng ini itu dekat dengan Keraton Yogyakarta guys. Nah, mengapa banyak sekali bangunan-bangunan Belanda di daerah titik 0 km ini, juga karena pihak Belanda itu ingin istilahnya mengawasi dari gerak-gerik dalam Kesultanan Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta guys. Maka di sini dibuat sebuah benteng. Jadi untuk fasilitas utama bagi kepentingan pengamasan oleh pemerintahan kolonial Belanda itu terhadap para sultan. Jadi benteng Rustenburg itu nama sebelum benteng Frederick ini itu dibuat sekitar tahun 1756 sampai 1778 guys. Nah, kemudian disempurnakan pada tahun 1786. Benteng tersebut itu kemudian menjadi nama Benteng Frederick. Jadi sebelum menjadi nama Benteng Frederick itu adalah Benteng Rustenburg. Nah, Frederick itu berarti merupakan benteng perdamaian guys. Jadi dibuat benteng ini itu sebagai bentuk perdamaian
antara Keraton Yogyakarta dengan pihak Belanda, guys. Jalan terus aku aja sana. Nah, kita tidak bisa masuk ke sana, guys. Kok duduk ono kae? Enggak, aku dono. Kok duduk nang kono. Oke, kita coba melihat dari depan karena ini bentengnya belum buka sampai sekarang, guys. Nah, ini merupakan pintu masuk dari Benteng Vredenburg. Jadi di Benteng Vredenburg ini di depannya itu ada selokan, guys. Jadi di depan sana, nah di depan gerbang ini dulu gerbangnya itu bisa ada seperti jembatan yang diangkat, terus kemudian di depannya itu ada selokannya. Itu di depan itu masih ada itu di benteng-benteng ini. Nah, di bagian pagar-pagar ini itu merupakan selokan yang dulunya itu mengitari benteng ini, guys, sebagai bentuk pertahanan. Jadi lokasinya persis berada di depan Gedung Agung. Nah, itu sedikit cerita tentang Benteng Vredenburg. Kita coba untuk melihat. Oke, guys, kita pakai masker dulu. Di lokasi ini juga banyak sekali tinggalan dari bangunan-bangunan Belanda. Kita akan coba melihat di sisi utara dari Benteng Vredenburg ini. Itu di sana itu ada tempat, di mana tempat itu rumah itu menjadi bukan, bangunan ini itu di atasnya itu ada gaup atau sirena yang ada di depan kita itu, guys. Nah, di bagian dari bangunan itu, di atasnya itu ada tower sirene yang ada di atas sana itu, guys. Itu sirenenya cuma ada satu yang memutar. Itu ternyata bisa berputar, guys. Karena terkena angin, mungkin dulunya ini ketika berbunyi itu yang ada di atas itu bisa berputar, guys. Kalau yang di Pelengkung Gading itu ada 3 trompetnya, yang itu cuma ada 1. Terus di Wirobrajan itu di sebelah timurnya itu juga ada 3. Ada 3 trompet sirene seperti ini juga. Terus kalau yang ada di atas Hotel Tugu Jogja itu hanya ada 1 seperti ini, guys. Nah, ini berada di atas gedung yang sekarang itu menjadi TK. Untuk tinggi dari towernya itu kurang lebih itu ada sekitar 20-30 meteran, guys. Nah, di utara dari bangunan ini itu merupakan Pasar Gede atau Pasar Beringharjo, guys. Ini lokasinya ada di sebelah utara Benteng Vredenburg. Terus untuk yang ada di depan kita
itu merupakan gereja peninggalan Belanda juga. Nah, ini merupakan Jalan Malioboro. Kita coba untuk menyeberang ke sana, guys. Ini juga merupakan peninggalan Belanda, guys. Kalau orang Jogja menyebutnya ini ngejaman. Jadi ini merupakan jam dari zaman Belanda dulu. Tapi di bagian bawah itu sudah keropos. Ternyata mesinnya seperti ini. Listrik gitu, guys. Itu yang gerejanya yang ada di depan kita ini, guys. Artistik sekali, yang berada di atas jendelanya itu ada lengkung-lengkungan seperti itu, guys. Namanya ini gereja Protestan. Di Indonesia. Di belakang sana itu ada Poltabes Yogyakarta. Itu juga merupakan bangunan tinggalan Belanda yang sekarang menjadi kantor polisi, guys. Sekarang kita coba akan melihat di Gedung Agung, atau dulu itu disebut sebagai Gedung Residen. Jadi Gedung Agung yang dulu itu biasa disebut sebagai Loji Kebon itu didirikan pada tahun 1824 dan digunakan sebagai gedung keresidenan zaman Belanda dulu, guys. Jadi letaknya itu berhadapan dengan Benteng Frederiksberg yang kita lihat tadi. Nah, gedung ini dibuat sebagai bentuk kediaman residen atau arsitektur dan tata ruang internalnya itu juga menunjukkan kemegahan dari gaya Eropa. Di bagian depan dari istana keresidenan atau Gedung Agung itu dibuat taman-taman seperti ini yang biasanya ramai saat malam hari. Nah, gedungnya seperti ini, guys. Megah sekali. Coba saya zoom. Nampak di depan itu ada patung besar. Terus di bagian sana pinggir-pinggirnya itu ada patung-patung dari candi-candi gitu, guys. Itu seperti ada patung Buddha yang ada di sisi utara dan selatan. Kalau yang patung besar ini juga banyak sekali ditemukan di candi-candi di Prambanan itu, guys. Untuk candi Hindu. Oke. Ini masih suasana 17-an, maka di bagian pagar dipasang bendera seperti ini, guys, merah putih. Kita bercerita sedikit tentang bangunan ini. Jadi Gedung Agung ini itu juga mempunyai sejarah yang cukup panjang, guys. Jadi seperti yang kita lihat tadi, itu yang saya sebutkan tadi, ada patung-patung itu merupakan arca-arca batu yang dulu itu memang dikumpulkan oleh orang Belanda, pembesar Belanda yang menghuni
tempat keresidenan ini yang sekarang menjadi Gedung Agung ini guys. Itu pada tanggal 10 Juni 1867 itu gedung tersebut itu rusak karena gempa bumi. Jadi gedung ini tuh dulu pernah rusak tahun 1867. Terus kemudian dipugar kembali tahun 1869. Nah, terus pada masa kependudukan Jepang, gedung tersebut itu difungsikan untuk kediaman Kochi Jimukyoku Kyokan, bahasa orang Jepangnya guys. Nah, saat itu ibu kota Republik Indonesia kita ini itu dipindah di Jogja pada tanggal 6 Januari 46. Terus gedung tersebut digunakan sebagai istana presiden hingga tahun 49. Nah, meskipun demikian, gedung ini atau istana kepresidenan ini itu tetap berstatus sebagai salah satu istana kepresidenan di Republik Indonesia guys. Jadi ini sangat luas sekali. Untuk gedung-gedungnya ini memang dibuat oleh orang Belanda dengan gaya yang sangat apa ya guys, sangat besar sekali gedungnya guys. Kita lihat yang di sebelah sini. Wah, tertutup pohon. Nah, itu di sana. Untuk bangunan ini di bagian atas itu tertulis tanggal 1915. Kita akan coba untuk melihatnya. Nah, ini di bagian sini ada tulisan 1915, kemungkinan itu adalah pembuatan dari gedung ini guys. Terus di bagian sini itu juga ada sebagai apa ya guys, itu mungkin sebagai penghalang kalau misalkan ada kejahatan. Jadi mobil tidak bisa lewat sini guys. Itu yang saya maksud tadi, gedungnya itu di bagian atas itu ada tulisan tahun 1915. Mungkin itu tahun pembuatannya dari gedung ini guys. Oke, kita coba melihat yang di sebelah sini tadi. Nah, itu guys, nampak terlihat dari dekat. Itu adalah istana kepresidenan yang ada di Yogyakarta, yang dulu merupakan gedung residen atau tempat residen waktu zaman Belanda dulu. Oke guys, explore kita tentang bangunan Belanda yang ada di 0 km atau pusat kota Yogyakarta. Saya skip sampai sini dulu ya guys. Nanti kita lanjut di part 2.